Selamat sore semuanya. Hari ini kita masuk kembali di mata kuliah praktik audit ya. Kebetulan saya tadi baru naikkan materi. Kita hari ini ada sesi terkait dengan pemeriksaan penjualan. Ya, sebenarnya satu paket dengan piutang, tapi kita hari ini akan fokus ke penjualannya dulu ya. Kenapa ini penting dan kenapa ini bisa menjadi pengendalian pertama kita di dalam proses pemeriksaan audit ini karena kita akan menentukan seberapa banyak atau seberapa kritikal kondisi penjualan dari perusahaan. Ada tiga file yang saya kirimkan, saya naikkan, yaitu terkait dengan list dari sales atau cut off sales. Kemudian data dari cut off sales ini disertakan di list of invoice atau daftar invoice. Kemudian di sini adalah eh, list untuk penjualan yang sudah dikonfirmasi oleh pelanggan. Silakan di-download dan saya akan coba jelaskan satu persatu ya nanti. Oke, baik. Harusnya dari minggu lalu kita sudah menyelesaikan TOC. Berarti nanti di minggu depan saya sudah siap cut off sampai dengan penjualan yang hari ini. Nah, di file yang pertama di cut off penjualan ini ada sebuah form kosong. Ya, ini worksheet untuk cut off penjualan. Nah, isinya apa? Nanti kalian harus mencocokkan dengan data yang didapat pada tanggal atau penjualan yang terjadi pada tanggal sekitar tanggal penutupan neraca atau sekitar tanggal penutupan laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa keterangan nomor surat jalan atau delivery note, nomor fakturnya atau nomor invoice-nya, nama pelanggannya siapa, jumlahnya berapa, dan ada tanggal recording oleh staff accounting-nya. Nah, di sini ada syarat seperti yang kita temukan pada saat penjelasan pertama kali bahwa perusahaan ini menggunakan FOB-nya destination. Ya, bukan shipping point ya. Dia menggunakan destination, jadi barang akan diakui ketika sudah dikirimkan dan diterima oleh si pembeli. Kemudian di sini sudah dipastikan bahwa transaksi sebelumnya setelah tanggal neraca tidak ada pergeseran pencatatan. Jadi tidak ada transaksi yang di luar dari kalender. Jadi semua sudah sesuai. Nanti kita akan pakai tick mark yaitu VO atau vouching di mana kita kalau sudah memeriksa surat jalan SC, faktur dan perhitungan matematiknya, itu kita boleh kasih apa namanya tick mark VO. Ya. Berarti nanti tick marknya ada di mana sebentar ya. Oke. Hmm, di sekitar. Oke, yang paling dekat ini aja deh. Berarti nanti dia akan ada di sini ya. Setelah kalian mencocokkan di sini ada tanggalnya. Kalian isi tanggal surat jalan, nomor surat jalan, tanggal faktur, nomor surat faktur, nama pelanggannya, jumlahnya. Kalau sudah sesuai dengan invoice, baru di sini ada VO ya. Udah di vouching dan juga ada tanggal pencatatan. Boleh di sini atau paling ujung sini juga nggak masalah. Pilih salah satu aja, nanti kalian bisa list dari situ. Nah, apa yang diisi dari sini di cut off penjualan itu adalah data yang kita dapatkan di invoice yang ini ya. Nah, di sini ada satu 2 3 4 5 6 ada 6 invoice ya. Yang pertama ini biasanya kalau 6 berarti 3 transaksi sebelum akhir tahun dan 3 transaksi setelah akhir tahun. Di sini ada nomor fakturnya ya. Kelihatan ya ada nomor fakturnya, kemudian ada tanggalnya, tanggal fakturnya, kemudian ini adalah delivery note, nomor SC, nomor surat jalan. Ini adalah tanggal pencatatannya, recording date-nya. Nah, ini ditujukan ke siapa invoice ini? Ini ke PTMS gitu ya. Nilainya berapa? Berarti 105.600.000 gitu ya. 105.600.000. Jadi ini adalah nilai satuan unitnya, kemudian dalam ribuan 105.600, nilai totalnya adalah 105.000, 105.600.000. Tuh. Nah, data yang pertama ini untuk PTMS kita bisa masukkan di sini gitu ya.
Ambil contoh di sini kita bisa kasih notes ya. Oke, di sini nama pelanggan yang pertama adalah PT MS misalkan gitu ya. Tadi di sini ada nomor tanggal fakturnya tanggal 27 bulan 12 tahun 2024 nomornya F136 12 2024 ya. Berarti di sini tanggal fakturnya adalah 27 bulan 12 tahun 24 gitu ya. Oke, kemudian nomor fakturnya adalah F136 12 2024. Nah, di sini juga sama, tanggalnya masih sama 27 12. Kemudian nomor fakturnya adalah SC136. Jumlahnya sebesar 105, sorry, 105 600 gitu ya. Oke, tanggal pencatatannya tanggal 27 bulan 12 tahun 2024. Nah, kira-kira seperti itu. Kita ambil keterangan di sini, nomor invoice, tanggal pencatatan invoice, nomor surat jalan, tanggal surat jalan sama dengan tanggal invoice-nya. Recording date-nya adalah tanggal pencatatannya. Dia ditujukan kepada siapa? Ini adalah customer-nya dia. Kemudian nilainya terpampang di sini totalnya berapa. Nah, kemudian kalau dia sudah oke, berarti kita bisa berikan tick mark di sini. Tick marknya adalah VO tadi ya. Di sini aja biar gampang. VO. Nah, VO-nya di sini tadi dimintanya karena tick mark ya, berarti warnanya juga berubah. Warnanya biru. Nah, kira-kira begini. Boleh di sini, boleh di sini, terserah kalian yang mana gitu ya. Boleh di sini atau paling ujung juga boleh. Kalau mau, Pak saya mau ujung sini aja silahkan. Ya. Ini baru satu transaksi ya. Nanti kalian akan lengkapi transaksinya. Ini dari PT MS. Yang transaksi kedua ini dari PT HS ya. Nilainya sama 105.600.000, tapi nomor invoice-nya berbeda dan tanggal invoice-nya berbeda. Lalu kemudian ada PDSK, ini nomor invoice-nya berbeda, masih di bulan 12. Kemudian tanggal invoice-nya juga berbeda, nilainya 34.650.000. Kemudian tiga transaksi di tahun 2012, kita bergeser ke tiga transaksi di tahun 2000, di bulan Januari ya. Di bulan Januari itu di F001 itu di toko KA, ini adalah tanggal pencatatannya, ini nomor surat jalannya, kemudian ini adalah tanggal pencatatannya dia. Kebetulan nomor invoice, tanggal invoice-nya ini sama dengan tanggal pencatatan, nilainya 19.800. Kemudian yang kedua ada toko LN, ini penjualan yang kedua. Nah, di sini ada perbedaan nomor tanggal faktur dengan tanggal pencatatan. Dicatatnya baru besokannya. Ya, mungkin lagi overload jadi dia kelewat 1 hari. Yang AS juga sama ya. Tanggal invoice-nya tanggal 5, tanggal dicatatnya baru besokannya tanggal 6. Jadi tiga transaksi ini, sorry 6 transaksi ini silakan kalian nanti list ke sini supaya dilengkapin untuk eh, test of sales atau pengujian atas penjualan yang dilakukan oleh klien kita ya. Nanti di sini indeksnya sudah saya buatkan dan tinggal tick marknya di sini menggunakan warna biru. Itu untuk cut off sales atau cut off penjualan dengan data yang diberikan dari invoice-nya. Ada 6 invoice yang saya sertakan di dalam UVC kalian. Sampai itu dulu ada yang mau ditanyakan? Ada? Mengenai pengisian test of sales atau test of
penjualannya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi cuman ada 6 ya, 6 list saja ya. Sudah cukup jelas tugas untuk ininya, untuk prakteknya. Halo. Cukup jelas, Pak. Oke. Saya harus tahu kalian udah jelas atau enggak gitu kan. Harus ngomong kan, kita nggak bisa ngomong pakai bahasa kalbu ya. Harus ngomong. Jadi saya tahu oh kalian udah jelas atau belum gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Satu lagi yang harus dikerjakan adalah list of sales, data konfirmasi penjualan. Nah, di sini em, sorry. Oke, sebentar ya. Saya sepertinya ada kesalahan file di yang saya upload ya. Ya. Nanti list of sales-nya saya ganti ini, ya, saya ganti ini, saya ulangi lagi list of sales saya ganti ini, kemudian di sini sudah ada hasil konfirmasi sesuai dengan keterangan di sini. NR itu no response, CB itu confirm balance, RD itu reporting difference. Yang belum ada adalah R kecil, yaitu pemeriksaan ke bukti kas. Berarti ada di bagian penerimaan. Jadi di sini yang ada penerimaan setelah tanggal neraca, gitu ya, maka di sini akan diberikan tick mark R di sini paling kanan. Kemudian nanti kalian harus hitung berapa yang melaporkan CB, berapa yang melaporkan NR, berapa yang melaporkan RD. Kemudian kalian hitung saldo mana yang paling besar, karena itu yang jadi concern kita di dalam penerimaan atau dalam konfirmasi atas penjualan ini. Kira-kira seperti itu. Jadi yang diisi ada di cut of sales ya, di sini nanti isi seperti ini sama list of sales ya. Cut of sales dan list of sales. Kalau untuk cut of sales dia menggunakan data dari invoice, ada 6 invoice yang saya sertakan di sini. Kira-kira itu ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, berarti minggu depan ya sudah ada 6 ya, ada 6 worksheet yang eh, kalian harus siapkan. Dua yang pertama adalah prosedur analytics ya, kemudian 4 dokumen terkait dengan TOC ya, TOC 1, 2, 3, 4, analytics untuk laporan posisi keuangan dan laba rugi. Kemudian hari ini ada dua, list of sales dan eh, list penjualan dan juga list konfirmasi ya. Dua list itu. Invoice-nya itu sebagai bukti yang harus kalian pindahkan ke cut off penjualan. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau dikonfirmasi dulu? Sama saya mau tanya. Ya, Pak Nikolas. Untuk info saya perlu di print tidak ya, Pak? Invoice-nya tidak perlu. Yang perlu adalah cut off penjualan dan juga list of sales-nya. List of confirmation list sales. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kan 6 Pak, tadi kan nggak boleh termasuk invoice. Iya, jelasin yang list of sales lagi nggak, Pak? kenapa? Yang list of salesnya, Pak? Iya, mau di-share ya sebenarnya. Iya, boleh, Pak. Dicontohin satu gitu, Pak. Tadi di sini. Nah, yang ini berarti kan kalian harus bikin sebentar. Oke, di sini kalian harus bikin R. Nah, contohnya ini, berarti ini ada R.
Di bawahnya juga ada R gitu ya. Kemudian nanti kalian hitung eh, yang CB itu totalnya ada. Jadi gini, kalian bikin di tempat terpisah deh. Jadi nanti dibikinnya seperti ini aja deh. Gitu. Nah, saya coba buat seperti ini deh. Nanti setelah kalian hitung apa sudah kalian tick mark tadi, nah kita bikin perhitungan sendiri. Misalkan PTAS, toko EO, misalkan dan seterusnya ya. Contoh di sini PTAS tadi kan confirm balance di sini saldonya berapa kalian isi. Kemudian yang toko EO tadi dia NR, no response. R berarti di sini saldonya berapa? Atau saya langsung aja ini saldonya 59.400 ya. 59.400. Kemudian yang toko EO 55 juta. Nah, berarti kan ini sudah ada ini ya. Ini udah ada ini berapa yang berapa. Nanti kan lanjutin terus sampai bawah terus di sini kalian totalkan. Ini totalnya berapa, ini totalnya berapa, ini totalnya berapa. Jadi kita tahu berapa nilai total di NR ini, berapa nilai total di ini misalkan nilai totalnya, ini nilai totalnya, ini nilai totalnya. Kita akan pastikan bahwa nilai yang terbesar akan kita evaluasi. Mana tahu nilai dari total yang berbeda di sini, nilai total ini transaksi yang ada di sini itu transaksi yang sifatnya material. Jadi harus kita klarifikasi di dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Ini bikin terpisah, bikin catatan terpisah. Atau mau taruhnya di sini boleh, kalau mau bikin di antara space ini boleh. Atau kalau misalkan ada space kosong ya boleh taruh harusnya di sekitaran ini sih. Kalau muat ya mau taruh di sini silahkan. Totalnya juga boleh. Totalnya doang ya, jadi kan total CB berapa, total NR berapa, total RD berapa di sini di space yang kosong ini silahkan bebas. Yang penting bisa apa namanya bisa ditemukan nilai CB berapa, NR berapa, RD berapa supaya kita tahu yang terbesar mana untuk kita lakukan evaluasi lebih lanjut. Oh, saya salah, saya belum pindahin. Nah, di sini nih maksud saya di space yang kosong ini kalian bisa masukin tuh, bisa bikin. Contohnya misalnya, nah ini kalian bisa bikin di sini nih. Nah, berapa yang CB, berapa yang NR, berapa yang RD, kemudian kasih keterangan yang terbesar mana supaya nanti kita bisa evaluasi sama-sama. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas ya? Baik, saya Jelas, ulang. Pak. Ya, Udah cukup jelas buat saya sih, Pak. oke. Richard bertanya apakah pengerjaan berdicampur tulis tangan dan print? Boleh, boleh saja. Boleh saja. Kalian mau langsung cetak semua silahkan. Kalau kalian cetak form kosongnya terus tulis pakai tulisan tangan itu juga diperbolehkan. Intinya adalah warnanya juga harus sesuai ya. Kalau tick mark tetap harus biru, kalau indeks harus merah. Nah, kalau kalian mau cetak berarti kan eh, harus cetak warna gitu kan. Atau kalau enggak cetak hitam putih boleh, tapi kalian harus tebelin lagi pakai pulpen atau pakai spidol kali mungkin ya. Yang kalau pulpen kan nggak bisa, kalau hitam ketimpa merah atau ketimpa biru biasanya tetap nggak kelihatan. Mungkin pakai spidol snowman kali ya, yang biru atau merah masih bisa ketimpa dari cetakan kalian yang hitam. Itu boleh aja. Yang penting saya memastikan bahwa tick marknya memang berwarna biru, kemudian indeksnya berwarna merah, perhitungannya sudah sesuai, dan prosedur yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur audit. Gitu.
Oke, itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Oke. Baik, kalau tidak ada, minggu depan berarti kita akan melanjutkan dengan prosedur dari piutang. Nanti piutang masih terkait dengan penjualan ya. Jadi pasti ada transaksi yang terkait antara piutang dengan penjualan. Jadi itu saling berkaitan. Nanti mungkin ada bukti dari penjualan yang ikut atau nyangkut di dalam piutang. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan ketemu lagi minggu depan. Seharusnya sih tidak ada halangan, jadi kita bisa lanjutkan di dalam sesi kelas gitu. Sekalian untuk saya ambil nilai cut off-nya. Itu aja dari saya. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih sudah hadir. Ya, sebelum keluar saya mau screenshot dulu. Oke. Terima kasih sudah hadir. Kita akan simpan recordingnya, nanti saya akan naikkan lagi supaya kalian bisa melakukan evaluasi lanjutan kalau misalkan lupa atau apa. Dan kita akan ketemu lagi di sesi kuliah minggu depan. Selamat malam semuanya. Terima kasih.